Halo semuanya, balik lagi di Rumah UMKM Indonesia bersama Moka Televisi Indonesia. Balik lagi sama gue Dara, dan gue udah sama salah satu UMKM dari Kabupaten Tasikmalaya. si kompak ya say. Nah, Tasikmalaya berarti ini daerah Jawa Barat ya Tante? Betul. Sebelumnya kenalan dulu deh, namanya dengan Tante siapa? Nama saya Hajah Helpi Hanifah. Baik, dengan Tante? Nina. Tante Nina, oke. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tante kece dari Tasikmalaya. Pertama nih Tante, produknya yang bikin aku mempertanyakan tuh ini Tante. Ikan burayak crispy. Burayak. Iya. Burayak tuh apa sih Tante? Burayak itu sejenis ikan yang hidup di pesawahan kecil-kecil tanpa dibudidayakan, tapi setiap tahun selalu ada. Oh, jadi nggak harus ribet-ribet ya Tante ya? Iya. Perawatan ikannya? Sebetulnya ikan itu banyak namanya, karena satu jenis tapi berbeda dari segi rasanya saja. Oh, bedanya apa tuh Tante? Kalau Menarik nih. ikan kecil itu ikan yang khusus diambil dari pesawahan. Oke. Tapi ada yang sejenisnya semacam ikan gupi yang ada di kolam atau di kolam-kolam kecil itu. Ikan gupi. Ikan gupi kalau di Jakarta. Tapi kalau di daerah tertentu di Jawa Barat ada yang bilang imput. Ikan seribu tuh karena kecil-kecil. Oke. Gitu. Terus? Ada juga lenter itu ikan kecil juga yang dari muara sungai arah laut. Oh, jadi ikannya itu dari muara sungai Ke arah laut. jalan Tetapi gitu ya? bukan teri. Jadi Ikan hidupnya apa, Tante? hidupnya di air payau. Air payau. Iya. Oke, tapi bukan ikan teri. Betul. Berarti dia lebih kecil dari teri ya Tante ya? Lebih Atau- kecil dari teri. Oke, makanya menjadi seperti ini ya Tante Iya, ya. betul. Apa burayak? Burayak. Wah guys nih produknya nih ya. Ikan Ini yang tidak kecil banget. dibudidayakan tetapi memang mempunyai khasiat dan bergizi tinggi. Berarti kalau misalnya sekali nih Tante kalau mau memproduksi, kira-kira berapa kilo tuh Tante dapat dari ikan burayak ini? Dari 1 minggu itu paling banyak kita mendapat 50 kilo. Wow. 1 minggu 50 kilo Iya. dengan posisi basah. Posisi basah. Setelah sudah diproduksi seperti ini, dapat berapa kilo tuh Tante dari 50? Kalau saya memproduksi itu 50 kilo tuh kebetulan karena saya memang seorang UMKM. Betul. Di daerah, saya memberdayakan anak-anak kecil untuk mengambil di pesawahan. Nah, Jadi bermain sambil berusaha kecil-kecilan. wow. Bagi mereka yang masih anak-anak itu kan senang bermain di pesawahan, bermain di Terus kolam, dapat jajan. terus dapat jajan tanpa harus meminta ke orang tuanya. Betul. Nih UMKM patut banget dicontoh. Nggak cuman mentingin produksi, tapi juga gimana nih supaya anak-anak, supaya warga sekitar juga mendapatkan impact dari usaha tersebut. Betul. Ya Tante ya. Oh keren banget. Ini aja baru satu. Ini produknya banyak say. Dan memberdayakan orang tuanya untuk ikut kerja bersama kami. Dari anaknya sampai orang tuanya. Bukan eksploitasi anak nih, tapi di sini anak-anaknya juga senang banget bermain sawah, tapi juga mendapatkan jajan. Jadi Betul. tanpa paksaan ya Tante ya. Tanpa ada paksaan. Wah, aku mau jadi anak kecil. Orang main sawah dapat ikan masukin, betul. terus dapat jajan lagi kan. Udah kotor-kotoran, Betul. dapat jajan. Keren lagi produknya, ya kan? Tan? Betul. Nih untuk burayak udah sampai mana nih Tante? Produksi dan lainnya pemasarannya? Alhamdulillah awalnya saya kan karena ini tidak dibudidayakan. Sebetulnya cita-cita saya itu ingin membudayakan makanan jadul, makanan zaman dahulu menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh berbagai segmen. Betul. Dan bisa go nasional. Amin. Bahkan kalau internasional pun amin ya Tante Insya ya. Allah. Wow. Tapi bagus Tante. Kebanyakan mungkin orang pada fokus, yuk internasional. Betul. Ini sasarannya bertahap banget ya Bertahap, Tante. iya. Nasional dari daerah, wah keren sih. Ini untuk Iya. produk-produk kayak gini nih Tante, udah ada yang melirik juga nggak sih Tante selain Tante? Gara-gara, wah laku nih, pasti ada aja nih saingannya nih. Ada Tante? Sebetulnya untuk ikan burayak ini ada Ada? yang melirik dan ada yang ingin Memproduksi kerjasama juga ya? juga, Oh, gitu. Tapi mungkin kata pepatah beda tangan beda rasa Iya. ya. Nah, karena yang enak gitu ya pastinya barokah persada nih tulisannya nih. Iya. Oke, ini untuk burayaknya nih Tante. Kita ke produk selanjutnya ya. Iya. Di sini ada. Oke, next produknya adalah sale salak. Ini salak, oh dibikin kayak pisang ya Tante? Iya betul. Manis gitu ya Tante ya? Iya. Buah Jadi salak. buah salak ini salah satu produksi dari daerah di kabupaten juga, tepatnya di daerah Cineam kan banyak perkebunan salak. Oke.
karena mungkin untuk dimakan mentah kan orang sudah biasa ya. Mainstream. Ya, jadi kita mencari sesuatu yang tidak kalah bervariasi dan uniknya. Wow. Itu yang kita cari, unik. Salah. Karena salah satu kunci dari UMKM itu, Mbak, rasa penasaran yang ditimbulkan sehingga pembeli itu bisa membeli produk kita. Oke, orang penasaran, ada nih yang ngewadahin, langsung beli deh. Betul. Wow, nggak cuma pisang nih, Say. Next ya, Tante ya. Siap. Ini ada abonmu, abon sapi asli dan abon ayam asli. Wah, ada rasa udah banyak ya, Tante ya? Betul. Ada rasa original, Iya. keju manis, pedas, keju asin. Wah, ini Tante nih yang jelasin nih ya. Abonmu, apa nih Tante, gimana nih? Ceritakan. Iya, abonmu ya. Ini abon ya. Pertama daging ayam diolah menjadi abon ya, dengan varian rasa keju sama original, pedas ya. Itu salah satu keunggulan dari produk saya ya. Karena di orang lain tuh jarang-jarang ada varian rasa ya, Mbak. Iya, Tante. Ini rasa keju tuh jarang loh. Iya. Keju Diminati sama para mahasiswa ya, sama anak-anak muda gitu yang rasa keju itu sama pedas. Betul. Kalau keseluruhan ya original aja. Original. Lebih ke original. Ini juga produksinya langsung nama Tante sama kabupaten lainnya juga udah tersebar, Tante ya? Iya. Ya, produk saya ini disupport sama ini ya, Lajismu, Lembaga Amal Zakat Infak Sodakoh Kabupaten Tasik. Berarti sambil beli produk sambil beramal Iya, juga. iya. Oh, bingung mau beramal di mana? Ya kan, mendingan beli langsung masuk tuh amal pahala. Dan menikmati. Ya enak lagi. Jujur dari gue pribadi nih guys, gak pernah nemuin abon rasa keju. Ini first time gue lihat ada abon rasa keju. Karena biasa tuh original aja, mainstream, Tante. Iya. Kalau di aku nih, dari zaman aku kuliah atau sekolah bahkan, makanannya tuh abon pasti gampang soalnya. Nasi panas taruh aja. Iya. Tapi rasanya kalau di sini ya udah gitu aja. Ini keju nih, menarik nih. Betul. Ada rasa abon ayam sama sapi juga, ya kan? Iya. Nah, ini Tan udah berapa lama nih Tan produksinya nih Tan? 2 tahun lebih. Berarti kalau nggak salah 2 tahun tuh pas pandemi juga dong, Tante? Iya, mau pandemi itu. Wow, ini juga nggak nih Tante nih? Aku udah merepet 2017. 2017. Berarti dia lebih lama nih ya Tante ya? Betul. Oke, aku tertarik sama abonmu saat itu kan Covid nih Tante. Iya. Kendalanya tuh gimana sih Tante ngadepinnya sampai akhirnya tetap bertahan? Tips and triknya Tante. Ya gitu aja, Mbak. Gimana nih Tante? Sama seperti yang lain, Mbak. Terkena ya. Kayak ini sebelum Covid ya. Iya, mau benar. dekat ke Covid gitu. Betul. Ya. Iya. Ada memang perubahan gitu. Tapi untuk abon ya, Mbak ya, karena instan, terus bisa GoFood, bisa dipaket-paket. Oh, ya. bisa di aplikasi-aplikasi online. Jadi nggak terlalu berasa gitu ya. Tapi untuk kayak karyawan-karyawannya sampai barang-barang produk itu tidak terkendala ya Tante ya? Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Kalau itu berarti kekuatan diri sendiri. Iya. Pintar Tante memanajemen semuanya sampai tidak berimpact luar biasa, malah dia tetap stabil untuk membantu ekonomi warga sekitar juga ya Tante ya. Betul. Keren. Wow, terkesima. Terus selanjutnya ini dia nih. Hap. Ikan buraya crispy. Sama. Jadi dan ada 6 variasi ya, kalau yang ini kan yang lebih besar. lebih besar produknya ya Tante ya. Dan di sini posisinya ada bagian-bagian rasa lainnya guys tuh. Aku sebutin ya. Ada rasa keju, original, barbecue, jagung bakar, balado pedas, balado daun jeruk dan rumput laut. Iya. Wow, Tante, ini daun jeruk ya Tante ya. Iya. Pedes gurih, wangi. Wangi daun jeruk. Kekinian banget Tante. Iya. Karena memang saya menciptakan tidak hanya untuk kalangan orang tua saja, Betul. tapi menciptakan untuk segmen-segmen anak-anak muda, Milenial ya, Tante anak-anak ya. kecil. Pada saat saya membuat produk ini, pada saat itu lagi booming programnya Ibu Susi Kementerian. Oh, makan ikan. Kalau nggak makan ikan itu. ditenggelamkan. Betul. Tapi itu aku setuju Tante. Iya. Jujur aku no peres nih guys. Aku emang suka banget sama ikan karena basic mungkin karena aku orang seberang. Iya. Kita makan ikan. Dan aku suka ikan. Baru deh, habis itu dagingan. Jadi buat kalian nih guys,
harus banget cobain ikan burayak, terus abon juga. Yang penting nih ya guys, karena ini walaupun kemasan mereka sehat, no MSG ya tante ya, benar-benar sehat banget. Legalitas juga sudah lengkap. BPOM. Kalau makanan kering ini tidak BPOM. Sorry. Halal. Halal. Betul. Maaf. Halal, ada PIRT, ada nutrisi konten. Kalau saya sudah nutrisi konten, cuma saya sendiri yang nutrisi konten. Tuh, Ibu Nina belum ya Bu, lagi proses ya. Nah di sini nih, kalau kalian lihat nih guys, nutrition facts-nya tuh sudah ada. Iya. Jadi buat yang lagi menjaga makanan, Betul. diet atau ingin sehat tapi Bisa. pengen ngemil, ini cocok banget nih. Iya. PRT-nya udah ada, terus Halal. juga halalnya udah ada. Nutrisi konten ada. Aduh, ini start dari harga berapa tante ikan burayak? Dari harga 25.000. Tuh, 25.000 guys. Karena Bisa makan dari berkali-kali. 1 kilo ikan burayak mentah cuma dapat 3 ons. Oh iya tante. Iya, kenapa harganya sekian itu? Kita dari 1 kilo dapat 3 ons. Kenapa juga awet tanpa MSG? Karena kita pakai spinner. Alat khusus buat yang ngeringin itu kan? Iya, Iya, aku tahu betul. tuh. Jadi masa kadaluarsa bisa 1 tahun. Wow, 1 tahun. Kalau nggak dibuka dulu ya? Iya. Bisa dibuka, cuman kita taruh di Tupperware. Oh, oke. Di Iya. tempat yang kedap angin ya tante Betul, ya. betul. 1 tahun. Nih emak-emak nih. Target sasaran emak-emak banget nih. Kalau anaknya lapar tengah malam tinggal buka Betul. makan nasi. Ya nggak sih? Betul. Ada satu keunggulan lagi, Mbak. Apa tuh, Jadi ikan ini saya juga memproduksi ke Sukabumi untuk anak-anak yang autis. Wow. Karena dari nutrisi konten ini ada hasilnya bahwa ikan ini untuk pertumbuhan otak. Wow. Jadi ini mutiara yang nggak dilirik sama orang. Betul. Ternyata nutrisinya banyak. Betul. Wah, keren banget tante. Keren banget, nggak cuma mentingin bisnis aja, tapi targetnya ternyata luas loh ikan ini. Dan Ikan kami burayak. juga punya kendala. Kendalanya apa nih tante? Nah, ini kendalanya nih. Di awal kita memproduksi dari kemasan yang biasa, itu kita dianggap kenapa menjual remah-remah? Oke. Karena saking kecilnya kita kayak remah-remah. Yang kedua, kemasan kurang menarik. Waduh. Gitu. Yang ketiganya, ya ikan ini selalu disamakan oleh orang yang mungkin belum paham dari jenis ikan ini. Kok ini ikan comberan katanya? Gitu. Aduh, salakan gitu guys. Iya. Padahal ini ikan yang saya ambil itu memang kayak sama bentuk tapi berbeda jenis dan berbeda rasa. Kalau dari ikan-ikan yang dari sawah ini terbebas kontaminasi kotoran manusia, Ya. terus juga tidak punya perut-perut yang gede-gede, tapi memang langsing-langsing. Jadi sehingga kalaupun dibersihkan dia tidak harus Nggak harus kayak disiangin gitu ya tante ya. Dia tidak benar-benar harus- dicuci. langsung dicuci, langsung dibersihkan, langsung kita bikinkan. Diolah langsung ya. Sepintas kita kayaknya lebih mudah, tapi penggorengannya itu 1 kilo itu bisa sampai 15-30 menit. Wow, aku sangka karena dia kecil dia lebih cepat gitu tante. Kalau dibiarkan lengket. Jadi kita harus selalu diaduk. Jadi nggak cuma ditaruh ya tante, tidak sambil cuma diaduk ya. iya, sambil diaduk. Wow, tantangan tuh. Iya, jadi nanti kalau sudah kedengeran krekes, oh itu berarti sudah kering gitu. Malah kalau buat aku ya tante ya, dengan kecil kayak gini tuh lebih tantangan sih gorengnya. Betul. Entah hancur, nempel. Iya. Tapi buat yang nyinyir produk-produk ikan burayak ini ya kalian lihat sendiri lah ya. Namanya padi, semakin tinggi semakin menunduk. Alhamdulillah dari Korea minta 1 kintal per hari, cuman saya tidak sanggup. Karena kalau 1 kintal per hari berarti kan 100 kilo. Iya benar-benar. Ya anak-anak kami bang berapa yang di Main sawah, nggak sekolah nanti ya tante ya. Iya. Wow. Yang Tuh, produk UMKM Indonesia, ikan burayak sekali lagi yang nggak dilirik sama siapapun, dilirik sama orang Korea. Ayolah, jangan sampai yang ininya apa namanya istilahnya tuh Indonesia tuh kaya, tapi dilirik sama negara lain. Betul. Mendingan kita orang lah nih yang memberdayakan, Iya. kita yang ngirim ke mereka Betul. sampai mereka tuh beli di kita. Betul. Jangan silau sama barang-barang luar lah ya tante. Betul. Indonesia tuh banyak banget yang harus kita lestarikan. Iya. Salah satunya nih, abis kita ngomongin makanan, di sini juga ada salah satunya itu Madu. minuman terbaik di dunia, madu murni. Pas banget nih, tante pas lagi covid. Iya. Betul. Ya kan tante? Makanya saya jual ini sama lemon. Sama, wah madu campur lemon, anget ya tante. Iya. Duh, itu enak banget tuh. Betul. Buat suara tenggorokan. Ini madunya langsung
Langsung dari tante langsung nih produksinya? Enggak, saya ini cuma distributor. Wah, distributor langsung. Distributor langsung loh. Iya. Berapa lama nih tante kalau untuk penyimpanannya madu? Lebih lama ya tante dia? Lama, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Karena dia murni tanpa bahan Iya, apapun. Sebenarnya kalau asli sekali itu ya, madu nggak ada kadaluarsa. Tuh, oke. Madu tuh nggak ada kadaluarsanya. Iya. Cuman untuk kalau dijual belikan kan supaya Iya. tidak terlalu lama disimpan ya Iya, tante iya ya. gitu, iya, Betul. Wah guys tuh. Ini ibu-ibu yang menjaga kesehatan, milenial juga lah ya kan, banyak sekarang milenial tapi udah jompo-jompo termasuk saya yang udah mulai pakai koyo-koyo. Kita jaga kesehatan sama minuman-minuman sehat biar nggak terlalu banyak minuman pengawet guys. Betul, Wajib betul. nih. Ya kan, dari makanan udah sehat, minumannya juga sehat nih. Ini apa tante? Rebana namanya Iya. nih, banyak banget nih salah satunya. Betul. Handcraft juga dari daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini nih tante, produksi dari Tasikmalaya di Cisayong. Cisayong. Iya. Cisayong. Ini dari kulit apa nih tante? Dari kulit sapi biasanya. Wow, kulit sapi guys. Ini udah berapa lama nih tante produksi ini tante? Itu karena memang biasanya itu kalau di kabupaten kan Khusus ya tante ya biasanya? bukan kabupaten itu terkenal dengan julukan 1000 masjid. Wow. Jadi kalau 1000 masjid berarti ada pesantren. Mm-mm. Hal seperti ini sudah tidak memakan jangka waktu 3 tahun 4 tahun. Oke tante. Selama pesantren berdiri pasti akan ada rebana. Bener. Oh, untuk santri-santriwatinya, Betul, sebagai praktek hiburan dan lain-lain tradisional lah, yang religius gitu. Betul. Wow, ini rebana terakhir aku tahu pas SMA. Bagus banget ya tante, motif-motifnya. Ini langsung tangan kan tante ya? Betul, Nggak pakai handmade. mesin kan tante? Nggak, iya. Handmade tuh. Betul. Handmade guys. Wow, ternyata Kabupaten Tasikmalaya banyak banget produk UMKM-nya. Ini baru sebagian kecil aja guys. Sebenarnya banyak banget handcraft-nya juga dari tas-tas kece yang gak kalah sama Bali lah intinya. Produk-produknya ya kalau kita lagi belum bisa ke Bali, bisa juga ke daerah Jawa Barat, Tasikmalaya tepatnya. Tasikmalaya, iya. Itu banyak tas-tas dari tas rajut, ya tante ya? Betul. Terus tas-tas dari apa namanya berbentuk dari bambu-bambu juga. Betul. Pokoknya banyak banget kece untuk foto outfit OOTD kalian. Gak cuma cewek, cowok juga bisa. Bisa. Tante, makasih banyak ya tante. Sama-sama. Keren banget, maju terus untuk Kabupaten Tasikmalaya UMKM-nya. Ditunggu tante nih yang goals ke Koreanya nih tante. Siap. Dan untuk yang ngomongin nyinyir-nyinyir tentang ikan burayak, mendingan cobain dulu aja. Betul. Ya kan tante? Iya. Cobain dulu. Dan buat abonnya nih, yang kepo anak kos-kosan, rasa keju guys, wajib coba. Makasih ya tante. Sama-sama, terima kasih. Buat kalian jangan lupa di like, subscribe, nyalain loncengnya, plus komen juga UMKM daerah mana apa lagi deh pokoknya yang mau aku liput juga. Maju terus UMKM Indonesia sama aku Dara.